Penyebaran wabah penyakit menjadi ancaman bagi para peternak kecil. Warna dagingnya sudah lebih pucat dan juga sangat berlendir. Ini yang perlu diwaspadai. Tak sedikit dari mereka hampir kehilangan sumber penghasilannya. Kalau takut pasti ya. Agak ketakutan yang belinya. Tim Indonesiaku kali ini melihat lebih dekat kehidupan para peternak domba di Garut yang seperti sudah menjadi satu kesatuan. Bagaimana para peternak bisa bertahan di tengah gempuran wabah? Selamat datang di Indonesiaku. Wabah penyakit pada hewan ternak menimbulkan banyak keresahan. Tingkat konsumsi daging yang tinggi membuat masyarakat menaruh kewaspadaan ketika membeli daging. Kabupaten Garut, Jawa Barat, para pedagang daging di pasar mengeluhkan terjadi penurunan penjualan. Kios yang biasanya ramai, sekarang aktivitas pemotongan daging menurun drastis. Para pedagang berasumsi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak menjadi faktor besar yang amat berdampak. Pedagang pun sempat mendapat distribusi daging yang tidak segar karena terpapar PMK. Ari, udah berapa lama jualan di sini? Oh, saya masih dari 2012. Pernah tahu nggak bedanya daging yang terpapar sama yang daging yang fresh, yang sehat? Kalau masih segar suka merah, kalau yang agak ini suka pucat dagingnya. Gitu. Oh. Kalau yang kurang sehat gitu suka ya. Gitu. Ari yang meneruskan usaha orang tuanya berdagang di pasar, kini paling banyak hanya berhasil memotong 2 ekor daging domba. Ada yang ketakutan, ada juga yang mengabaikan. Hal itu semata-mata karena kebutuhan akan konsumsi daging hewan ternak. Di sudut lain Pasar Ciawi Tali, saya bertemu dengan pengunjung yang tengah membeli daging sapi. Oh ya, oke, makasih ya. Oh iya. Permisi Kang, alamat saya Mei dari Indonesia Kontrak 7. Nah ini habis transaksi ya. Iya. Apa? Ini buat rendang, Neng. Oh, buat rendang. Buat rendang. Oh gitu. Teh sebagai pembeli, teh siapa namanya? Teh Fuji. Teh Fuji. Tahu nggak sih soal wabah PMK di hewan ternak kayak sapi, domba, kambing gitu? Tahu. Takut nggak teh? Khawatir nggak sih sebenarnya? Kalau takut pasti ya, soalnya ini kan buat kebutuhan sehari-hari. Jadi ada takut gitu dari hati gitu. Seakan menjadi dilematis yang tinggi, ketakutan namun membutuhkan. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat merilis data hingga awal Januari 2025 tercatat lebih dari 1.100 kasus PMK terhadap hewan ternak di Jawa Barat. Sebagian besar menyasar kepada sapi di mana memiliki angka kematian tinggi hingga 50 ekor. Sisanya ada yang dipotong bersyarat hingga menularkan kepada hewan lain. Hal ini memiliki dampak terhadap para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional. Wabah PMK itu berpengaruh Berpengaruh seperti apa sih? Kalau pembeli agak berkurang gitu, nggak kayak biasanya gitu. Agak ketakutan yang belinya. Kalau dia warna daging juga beda kan, yang PMK juga. Oh gitu. Ya warnanya agak pucat gitu. Kalau yang sakit mah, ini mah pada sehat-sehat gitu sapinya. Padahal nih yang dijual daging segar ya? Daging merah segar, ya. ya. Kalau semenjak ada wabah itu, Ya. biasanya sehari nggak langsung habis. Yang tadinya mungkin dulu sehari habis. Habis. Oh gitu. Ya kalau sebelum ada PMK aja. Kalau sekarang agak berkurang, kadang 2 hari nggak motong, kadang 1 hari juga sisa gitu. Kasus PMK pada hewan ternak di Jawa Barat sudah pernah terjadi sebelumnya. Paling tinggi, marak pada tahun 2022 silam hingga lebih dari 3.000 hewan ternak yang mati. Penyakit ini masuk ke Indonesia melalui importasi sapi perah dari negara lain yang mudah menular. Lalu muncul penelitian jika daging yang terkena wabah PMK aman untuk dikonsumsi, asal diolah dengan prosedur yang benar. Tetap saja hal ini butuh kewaspadaan di tingkat konsumen dengan mengetahui ciri-ciri daging hewan yang sakit.
Setelah menyusuri pasar yang ada di pusat Garut kota ini, rupanya wabah PMK berpengaruh terhadap sejumlah pedagang dan tentunya di kalangan pembeli. Namun lebih dominan di pedagang daging sapi. Untuk mewaspadainya, saya sudah menemukan perbedaan jenis daging yang segar dan juga daging hewan ternak yang sakit. Terlihat signifikan warna yang di sebelah tangan kanan saya ini merah dan baru dipotong, jadi masih segar. Kalau yang di sebelah kiri saya ini warna dagingnya sudah lebih pucat dan juga sangat berlendir. Ini yang perlu diwaspadai oleh para pembeli, khususnya ibu-ibu ya pasti yang belanja ke pasar. Merambahnya penyakit pada hewan ternak berimbas pada nasib para peternak kecil di desa-desa terpencil. Menjemur domba setiap pagi di area terbuka sudah menjadi keseharian mereka. Pakan yang diberikan seadanya dari alam. Mereka, para pemilik domba dengan jumlah terbatas, hanya berharap hewan ternak mereka tetap sehat. Jika mendapati domba yang jatuh sakit, mereka hanya bisa pasrah karena tak mengerti penanganan untuk pemulihan domba. Nah, ini aktivitas Maoti dan tetangganya kalau pagi domba-domba makan ke sini ya, Mak ya? Iya. Nah, ini dombanya Maoti kenapa nih, Mak? Kok kurus banget? Sakit. Mak nggak tahu kalau misalkan ada wabah penyakit di hewan ternak seperti domba, Mak gini, Mak nggak tahu. Bahkan ternyata peternaknya atau pemilik dombanya aja nih nggak mengerti akan wabah PMK yang sedang melanda di hewan ternak. Maoti di usia senjanya menjalani kehidupan penuh perjuangan. Meski sejak dulu sudah beternak domba, nenek berusia lebih dari 70 tahun ini hanya mempunyai kurang dari 10 ekor domba. Dengan mewabahnya penyakit pada hewan ternak, tentu membuat dirinya menjadi kesulitan. Maoti udah dari kapan punya domba-domba seperti ini, Mak? Ya udah lama. Udah lama? Ya, Berapa jumlah domba, Mak? yang ada itu 8. 8? Iya. Oh, 8. Ya. Dari dulu segitu apa pernah ada yang berkurang itu? Ada yang mati, 3 yang mati. Gitu. Iya. Kenapa mati? Sakit. Sakit? Ya, Udah lama sakitnya? udah nggak tahu sakit apa-apanya, nggak tahu. Waktu sebelum mati itu ciri-cirinya apa, Mak? Ya badannya begang. Begang? Ya, Begeng? ya, kurus. Domba-dombanya Mak ini untuk dijual atau gimana, Mak, biasanya? Kalau ada pangabutuh, cuma dijual. Kalau ke incu, Oh gitu. yang ngurusnya kan incu. Ayah pangabutuh naon teh. Dapat si bapak sok kuli tebih, ayah nu nyana kuli. Yang mata sedih atuh. Incu teh ayah nu nguruskeun deui. Kanggo tuangna, kanggo naonana. Jika terdesak menjual domba peliharaannya, ia hanya memberi harga 1,8 juta rupiah per ekor, nilai yang terbilang rendah untuk seekor hewan ternak. Tak ada pilihan baginya jika domba miliknya mati karena penyakit, hal itu amat menyayatkan hatinya. Peternak lansia ini membesarkan cucu yang tinggal bersamanya. Di tengah segala keterbatasan, Maoti enggan menyerah. Selain beternak domba, ia mencari sumber penghasilan lain demi bisa bertahan hidup. Ada apa, Mak? Mak, ini, Mak. Nah, ini kegiatannya Maoti. Setelah merawat kambingnya, Maoti juga datang ke kebun jagung milik tetangganya, ngeburuh gitu ya, Mak? Jadi diupah harian sekitar Rp20.000. Waduh, malah dah. Menjadi buruh di kebun tidak setiap hari dilakoninya.
Semua tergantung masa panen komoditas pertanian yang ada di desa ini. Setidaknya, ia bisa mencukupi kebutuhan pangan dengan diberikan sebagian hasil panen oleh pemilik kebun. Setelah berkebun dan merawat domba-dombanya, Maotih kembali pulang. Penghasilan yang sangat pas-pasan tetap ia syukuri. Baginya, yang penting bisa memberi makan para cucu. Berkumpul di kala makan siang menjadi momen yang sangat mengharukan. Ma, ya singkongnya. Lagi-lagi. Ini duduk ya. Neng ya tuangan ti maknya tuang kok neng mama dah tegaduh nu sae nu kieu buktosna kagaduh mak mah aya di dieu wayahna we neng kudah dituang ya tanya. Ini kehidupan Mak Otih Sehari-hari bareng Mak Iya, Mak Entin ya Mak. Untuk bisa makan aja udah cukup bersyukur banget. syukur makan Sangat sederhana seperti ini, yang penting cucu-cucu keluarga mereka bisa makan ya Mak ya. Pakai singkong, pakai jagung kayak gini Mak ya. ya. Kita aya ngabela emak dina udur saha pan pun anak